keresahan yang kita bawakan dari event ini tuh yang pertama tentang kesehatan mental yang tadi seperti saya sampaikan, bahwa sekarang sepertinya isu kesehatan mental jadi satu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena akhirnya menjadi penting untuk kita semua saling menguatkan, siapapun gitu, apapun profesinya dan segala macam. Karena terjadinya kesehatan mental salah satunya mungkin karena hal-hal yang diterima atau keresahan-keresahan tidak bisa tersampaikan melalui sebuah bentuk. Siapa sangka isu tentang kesehatan mental bisa menjelma menjadi seni. Pameran unjuk rasa menjadi hantu. Pameran ini merupakan wujud dari inisiasi sekelompok pemuda untuk menyuarakan tentang keresahan akan satu hal, yakni kesehatan mental. Tahun 2025 ini adalah kali pertama unjuk rasa hadir di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan tema menjadi hantu. Salah seorang inisiator unjuk rasa, Abdul Kafid, mengatakan, unjuk rasa menjadi hantu jadi serentetan peristiwa yang dihadirkan dalam satu ruang. Peristiwa-peristiwa yang berhasil direpresentasikan secara personal oleh seniman-seniman yang terlibat. Hasil representasi tadi secara sukarela dipresentasikan ke dalam bentuk-bentuk yang turut diyakini sebagai proses sang seniman berdamai terhadap sesuatu yang sempat menjadi hantu. Kita tuh nggak tahu bayangan jelas tentang pikiran yang ada di kepala gitu, tapi selalu menghantui, selalu ada. Jadi menjadi menarik ketika itu disimbolkan dan itu kita jadikan tema menjadi hantu, karena semua instalasi yang tadi dilihat itu tuh hasil dari pikiran-pikiran si seniman yang selalu menghantui dan sempat menghantui mereka. Menjadi hantu bukan berarti pameran ini memamerkan segala macam bentuk hantu. Menjadi hantu adalah tema pilihan para inisiator yang dibungkus dalam bentuk seni instalasi. Inisiasi ini merupakan respon yang berangkat dari sebuah lagu ciptaan Senduriang yang berjudul Menjadi Hantu. Lagu ini menyuarakan tentang kesehatan mental, terutama perihal pengelolaan pikiran. Unjuk rasa merupakan kegiatan yang akan dilakukan berkelanjutan untuk menjadi ruang eksplorasi seni. Tahun ini, unjuk rasa menjadi pilihan para seniman sebagai ruang terapi dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Keresahan yang kita bawakan dari event ini tuh yang pertama tentang kesehatan mental yang tadi seperti saya sampaikan, bahwa sekarang sepertinya isu kesehatan mental jadi satu hal yang sangat penting untuk dibahas, karena akhirnya menjadi penting untuk kita semua saling menguatkan, siapapun gitu, apapun profesinya dan segala macam. Karena terjadinya kesehatan mental salah satunya mungkin karena hal-hal yang diterima atau keresahan-keresahan tidak bisa tersampaikan melalui sebuah bentuk. Sekarang ini isu kesehatan mental dianggap tabu untuk dibicarakan. Para inisiator, yakni Abdul Hafid dari Borneo Art Play, PPMPera lulusan Strata 1 Program Studi Film dan Televisi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Senduriang Band asal Palangkaraya yang terbentuk sejak tahun 2020 ini, memutuskan untuk menginterpretasikannya ke dalam bentuk seni instalasi. Berdasarkan pengalaman hidup masing-masing, mereka pun mencoba menyatukan karya. Sejak itu, terbentuklah peran kolektif dari seniman-seniman lintas disiplin yang turut terlibat dalam pameran unjuk rasa ini. Dalam acara pembukaan pameran unjuk rasa menjadi hantu ini, salah satu seniman lokal, Muhammad Alimul Huda, juga turut menampilkan monolog. Monolog yang ia tampilkan mengangkat kisah tentang kasih sayang orang tua pada anaknya. Namun, pada saat anaknya bertumbuh dewasa, sang anak tidak ingin diatur oleh orang tuanya. Padahal sebagai ayah, ia merasa berhak khawatir terhadap anaknya. Dalam penampilannya, Huda mementaskan monolognya di dalam kolam buatan kecil berisi air. Kolam tersebut menyatu dengan seni instalasi karya PPMPera yang berjudul Akuarium. Akuarium adalah seni instalasi tentang pikiran yang kerap kali menghantuinya, yakni perceraian keluarga. Ia mencoba menggambarkannya pada sebuah akuarium berisikan botol dengan berbagai karakteristik yang dilapisi lilin merah sebagai gambaran luka. Ada pula pecahan-pecahan beling berhamburan dengan tatanan tertentu sebagai makna bahwa setiap karakter membawa lukanya masing-masing. Akuarium tersebut kemudian menjadi bayangan besar yang kerap kali menghantui. Sang seniman tenggelam dalam pikirannya sendiri sehingga menangis hingga menghasilkan air mata seluas kolam. Dari awal masuk ke pameran unjuk rasa ini, kita disuguhkan dengan pemandangan kain putih bertuliskan "Menjadi hantu di kepalaku" tepat di pintu lorong pameran sebelah kiri, dan kain putih bertuliskan "Menjadi hantu di pikiranku" di lorong pameran sebelah kanan menggunakan tinta berwarna merah.
merah. Lalu, jika melihat ke arah sebelah kiri, kita akan diperlihatkan sebuah kain putih bertuliskan latar belakang terbentuknya pameran unjuk rasa. Di sebelah kain putih itu terdapat sebuah miniatur berbentuk rumah yang terbuat dari kawat, karya Abdul Hafid. Pameran ini berjudul RUU MAH, memiliki makna sebagai salah satu tempat singgah yang belakangan ia membentuk kita. Kawat-kawat yang dibentuk dengan garis-garis sederhana mengarah pada rumah-rumah. Setiap orang memiliki bayangan rumah yang berbeda-beda. Bayangan yang tampak dapat terlihat mudah dan sederhana, sehingga saat rumah itu menjadi bayang-bayang, semua menjadi tampak rumit seperti bayangan yang terbentuk dari pameran ini. Tepat di sebelah pameran berbentuk miniatur rumah, terdapat pameran dengan judul yang sama, namun dengan bentuk yang berbeda, yang menggunakan media batu, kotak susu, dan kertas HVS berisi gambar rumah sederhana karya dua anak dari sang seniman. Bebatuan itu menggambarkan perjalanan dari sebuah tempat yang berbentuk bebatuan yang digambarkan sebagai sebuah desa hingga berujung ke kota yang digambarkan dengan kotak susu yang disusun hingga menyerupai sebuah kota. Hafid ikut menjelaskan bahwa gambar-gambar rumah yang ada pada kertas HVS tersebut adalah karya anak-anaknya. Menurutnya, anak-anaknya pun menunjukkan bahwa ketika diminta menggambarkan sebuah rumah, mereka menggambarkannya dengan versi bentuk yang berbeda-beda. Saat melewati pintu masuk lorong pameran yang dihalangi oleh kain putih bertuliskan "Menjadi hantu di kepalaku" ini, kita akan disuguhkan dengan pemandangan lorong dengan cahaya lampu berwarna merah. Lorong ini dipenuhi dengan kertas-kertas yang berserakan berisi naskah tentang kisah kehidupan sejak orang tua dari sang seniman Pepempera bertemu hingga ia dilahirkan ke dunia. Karya ini merupakan karya yang dianggap sangat personal bagi Pera sebab benar-benar menggambarkan kehidupan pribadinya. Di persimpangan lorong, kita akan diperlihatkan dengan 3 lembar surat cinta yang ditempel ke papan ujian, hasil penemuan dari tempat sampah. Karya seni tersebut diberi judul Surat Cinta Mengawali Duka. Pada papan ujian itu tertera potongan adegan naskah film panjang berjudul Sebuah Kelahiran yang ditulis oleh sang seniman. Ada pula beberapa surat yang dilapisi plastik sebagai pembungkusnya. Sang seniman, Vera, menjelaskan bahwa isi surat tersebut merupakan interaksi orang tuanya saat masih berpacaran jarak jauh. Karya ini dianggap sebagai awal mula duka bagi sang seniman sebagai anak bungsu yang harus menjalani hidup tanpa sosok ayah akibat perceraian. Pertemuan kedua orang tuaku yang saling jatuh cinta dan kemudian melahirkan anak-anaknya itu tidak bisa aku hindari. Tapi itu juga yang menjadi awal mula perjalananku untuk proses bertumbuh. Dan ini naskahku yang aku tulis, judulnya Sebuah Kelahiran tadi, naskah panjang, film panjang. Dan ini adalah salah satu artefak yang aku simpan tentang surat kedua orang tuaku yang LDR. Jadi segala macamnya aku coba dekati gitu, sesuatu yang tidak aku pengen tahu dulu, aku coba dekati dan aku tuliskan. Di pertengahan lorong, tepat di tengah-tengah antara arah keluar dan arah masuk lorong, kita akan diperlihatkan oleh karya seni milik Pepempera berjudul Ruang Tengah. Karya ini digambarkan pada sebuah parsel tingkat 3, bagian bawah adalah lukanya yang tidak mungkin hilang secara utuh. Lalu, pada bagian kedua, sang seniman mencoba menilik kilas balik hidupnya, hingga pada bagian ketiga yang merupakan jawaban-jawaban pemenang yang ia temukan untuk bertahan hidup. Melalui karya ini, sang seniman juga menyisipkan pesan, duduk ambil stik es krim di tingkat paling atas, lalu perlahan maknailah. Bergeser ke lorong arah keluar, karya seni milik Pepempera yang berjudul Menjadi Hantu turut mengantarkan kita ke pintu keluar. Karya ini berbentuk kain putih menggantung yang bertuliskan lirik lagu Senduriang berjudul Menjadi Hantu yang diperdengarkan kepada pengunjung pameran sepanjang waktu secara berulang-ulang. Salah seorang personil Senduriang, Herman, yang juga merupakan pencipta lagu ini, menyampaikan bahwa melalui lirik yang bertuliskan di kain putih itu, ia ingin menyampaikan pesan untuk mengelola pikiran dengan baik, sebab pikiran-pikiran itulah, baik maupun buruk, dapat menghantuimu kapanpun dan dimanapun. Karena emang tema yang lagu yang saya tulis itu tentang ketakutan. Jadi kita semua pasti punya ketakutan dan saya pengen kita tuh berdamai dan beriringan dengan ketakutan kita sendiri. Soalnya saya pikir ketakutan juga perlu ada tetap untuk supaya kita waspada, supaya kita
ketakutan tuh alasan kita buat bertahan hidup. Tepat di depan pintu keluar lorong, pengunjung dipersilakan melampiaskan karya maupun rasa melalui media yang telah disediakan. Dapat terlihat begitu banyak para pengunjung, baik itu yang seniman maupun bukan, ikut antusias melampiaskan keresahannya masing-masing. Dua orang mahasiswa, Hani dan Agisna, pengunjung pameran, turut berpendapat bahwa pameran ini juga dapat menjadikan minat anak muda terhadap seni semakin meningkat. Saya rasa ya dengan adanya pameran ini lebih membuka seperti ide-ide untuk menjadikan suatu karya gitu untuk anak-anak muda, karena dilihat-lihat juga ya untuk saat ini kebanyakan anak muda itu banyak yang nggak terlalu peduli akan seni seperti itu. Ini kan ada juga media untuk melampiaskan rasa ya, gimana menurut kakak? Menurut aku sih bagus sih, dalam kita tuh mengungkapkan rasa yang dalam perasaan kita tuh melalui seni. Lebih baik di seni daripada kita mengungkapkannya dengan yang lebih buruk yang lain gitu, hal-hal yang lebih buruk. Kepala Taman Budaya Kalimantan Tengah, Wilda Desianti Binti, merespon baik adanya pameran ini. Kami sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi kegiatan pameran karya yang diberi tajuk satu unjuk rasa, dan ini merupakan pameran karya instalasi perdana yang mengkolaborasikan berbagai latar belakang seni. Dan ini cukup menarik untuk kita simak ya, kita ikuti, dan mungkin kedepannya melalui kolaborasi dengan media untuk bisa dipublikasikan sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini bisa menjadi daya tarik dan mendapatkan pengunjung sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penyelenggara. Ia juga menyampaikan harapan untuk seniman-seniman di Palangkaraya agar kegiatan semacam ini dapat terus memotivasi seniman-seniman muda Palangkaraya untuk berkarya.